Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video terkait responsi laporan tugas akhir praktikum teknik kendali otomasi yang berjudul Kendali Kecepatan Sudut Motor DC dengan Kontrol PID. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama Dimas Wito Purwantomo, lalu Genar Putra Kurniawan, Muhammad Rizky Afandi, Tuan Carlos Embara, Mariza Septiarini, Tisa Horyunisa. Selanjutnya, pada latar belakang langsung, motor DC ini merupakan salah satu aktuator yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri, seperti robotika, kendaraan listrik, dan lain-lain. Nah, kecepatan sudut motor DC itu adalah parameter yang penting karena mempengaruhi performa dari keseluruhan sistem. Oleh karena itu, pengendalian yang presisi terhadap kecepatan sudut motor DC menjadi kebutuhan utama dalam implementasi sistem otomatis yang handal dan efisien. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan metode PID atau Proportional Integral Derivative. PID controller ini menawarkan pendekatan yang efektif untuk mengatur respons sistem dengan mengoptimalkan kesalahan antara nilai yang diinginkan dan nilai aktual yang diukur. Untuk tujuannya yang pertama kita bisa melakukan perancangan terhadap PID, terus yang kedua kita bisa melakukan implementasi dari sudut motor DC pakai PID juga. Terus kita bisa belajar memahami konsep kontrol PID. Yang keempat, terus kita bisa melakukan simulasi dengan Simulink dan menganalisis performa melalui pendekatan eksperimental. Yang terakhir, kita bisa memperoleh yaitu pemahaman yang mendalam tentang prinsip kerja PID controller serta dapat mengintegrasikan teori dan praktik untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang teknik kendali otomasi. Selanjutnya, saya Don Carlos Embara akan membacakan bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, kami menggunakan MATLAB, yaitu perangkat yang digunakan untuk pengolahan numerik yang biasa digunakan untuk pemodelan simulasi analisis data. Nah, kita pakai MATLAB ini karena memiliki beberapa kelebihan kayak pustaka fungsi matematika yang luas dan juga mendukung pemrograman berbasis grafik, cocok juga buat analisis data pemodelan dan simulasi sistem kontrol. Lanjut ke bawah, boleh. Kedua itu ada Simulink. Ini itu salah satu toolbox ya dari MATLAB yang berperan untuk pemrograman grafis. Kegunaan utama ini buat membuat simulasi sistem dinamik yang dimana ini menggunakan diagram fungsional yang meliputi blok yang terhubung dengan fungsinya. Ini nanti memungkinkan pengguna membangun diagram blok yang merepresentasikan hubungan antara komponen sistem seperti input, proses, dan juga output. Dan Simulink ini dapat digunakan untuk yang lain-lainnya juga. Selanjutnya, kami menggunakan PID controller atau controller proportional integral devariatif atau lebih kenal dengan controller PID yang merupakan algoritma kontrol umpan balik yang banyak digunakan dalam industri atau dengan kata lain controller PID. Itu merupakan kayak algoritma kontrol otomatis yang beroperasi berdasarkan perbandingan antara nilai set point atau nilai yang diinginkan dan juga umpan balik atau nilai aktual. Lalu prinsip kerja dari kontrol PID ini ada 3, yaitu proporsional, P integral, dan juga D derivatif. Yang mana proporsional ini bertanggung jawab untuk memberi respon kontrol banding dengan besarnya error. Kalau integral itu berfungsi untuk mengatasi offset yang bias yang mungkin terjadi dalam sistem juga. Terakhir ada D atau derivatif yang ini merupakan berperan untuk mengantisipasi perubahan cepat dalam variabel proses dengan perubahan nilai yang cepat, jadi kayak real time itu perubahannya, dan mengurangi overshoot. Oke, selanjutnya ada motor DC. Ini merupakan perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Motor DC ini memiliki 2 terminal atau kabel, yaitu power dan ground, yang dimana memerlukan tegangan DC agar dapat bergerak gitu.
biasa digunakan pada perangkat elektronik yang menggunakan sumber listrik DC seperti kipas pendingin komputer dan mobile remote control. Motor DC ini memiliki kecepatan rotasi sekitar 3.000 sampai 8.000 rotation per menit dengan tegangan operasional itu 1,5 sampai 24 volt. Namun jika tegangan yang diberikan ke motor turun kurang dari 50%, berarti tegangan operasional, maka motor itu tidak akan berputar atau berhenti. Sebaliknya kalau tegangan lebih dari 50%, 50% sorry, dari tegangan operasional, maka motor akan sangat panas dan menyebabkan kerusakan pada motor DC itu sendiri. Lanjut. Lalu kendali kecepatan sudut pada motor DC. Motor DC ini merupakan salah satu aktuator yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan sistem kendali karena memiliki karakteristik kecepatan yang mudah dikendalikan. Proses kendali kecepatan sudut dapat memastikan motor beroperasi pada kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Lalu juga ada control loop system. Berikut adalah contoh dari closed loop system itu sendiri, yaitu sistem kendali yang menggunakan mekanisme umpan balik atau feedback untuk mengatur keluaran agar sesuai dengan nilai referensi atau dengan set point yang telah kita buat. Oke, sekian penjelasan saya mengenai landasan teori. Terima kasih. Selanjutnya ada program ini bertujuan untuk mengimplementasikan kontrol kecepatan sudut motor DC menggunakan metode PID. Dalam sistem ini, PID dirancang untuk mengatur kecepatan motor agar sesuai dengan nilai set point yang ditentukan. Meskipun terdapat gangguan atau perubahan beban, program memanfaatkan MATLAB dan Simulink sebagai platform pemodelan dan simulasi. MATLAB digunakan untuk pengolahan numerik dan perhitungan parameter kontrol. Sementara Simulink digunakan untuk membangun diagram blok sistem kendali, termasuk loop, umpan balik, sinyal error, dan pengendalian tegangan atau arus input ke motor DC. Prinsip kerja program ini dimulai untuk pengukuran kecepatan sudut motor DC menggunakan sensor. Data yang diperoleh dibandingkan dengan nilai set point untuk menghasilkan sinyal error. Sinyal ini kemudian diproses oleh PID controller di mana komponen proporsional memberikan respon awal sebanding dengan error. Komponen integral mengeliminasi error jangka panjang dan komponen mengantisipasi perubahan cepat. Output dari PID controller berupa sinyal kendali yang mengatur tegangan motor sehingga kecepatan motor dapat disesuaikan dengan kondisi aktual. Dengan metode pendekatan ini, sistem mampu merespon perubahan lingkungan secara real-time, memastikan stabilitas dan akurasi kendali. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penggunaan PID controller pada motor DC memberikan performa yang optimal dalam mempertahankan kecepatan sudut sesuai set point. Bahkan dengan adanya variasi beban atau gangguan, analisis grafik dari Simulink memperlihatkan pengurangan error steady state yang signifikan, peningkatan waktu respon, serta minimalisasi overshoot. Dengan konfigurasi parameter PID yang tepat, sistem berhasil mencapai keseimbangan antara stabilitas dan responsivitas, menjadikan solusi yang efektif untuk berbagai aplikasi industri yang memerlukan kontrol kecepatan motor DC yang presisi. Berikut adalah implementasi program sederhana untuk mengontrol kecepatan sudut motor di DC menggunakan kontrol PID dalam MATLAB. Yang pertama, parameter motor DC itu mendefinisikan parameter fisik motor DC seperti R itu resistansi dari lilitan motor, L itu induktansi lilitan motor, KE itu konstanta yang menunjukkan hubungan antara kecepatan sudut motor, KT itu konstanta torsi, Y inersia, B damping. Kemudian ada set point dan waktu simulasi itu omega_ref dan T_sim. Kemudian ada parameter PID itu KP untuk mengontrol respon proporsional terhadap error, K itu menyesuaikan error, KD mengantisipasi perubahan error. Kemudian ada model sistem motor DC, K itu matriks
keadaan yang menggambarkan dinamika sistem motor. B underscore SYS matriks masukan, C matriks keluaran, D matriks fit through. Kemudian ada desain kontrol PID. C underscore PID itu fungsi transfer kontrol PID. Kemudian ada feedback, itu fungsi untuk menghubungkan kontrol PID. Kemudian ada simulasi dan plot, ada step, ada plot, ada X label, Y label, sama title. Kemudian outputnya itu ada kecepatan aktual motor DC sama set point. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang alur di diagramnya. Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama input set point, yaitu memasukkan nilai kecepatan sudut target yaitu 100 fps sebagai referensi untuk sistemnya. Yang kedua, perhitungan error, yaitu dengan menghitung error sebagai selisih antara kecepatan target dan kecepatan aktual motor. Lalu yang ketiga ada kontrol PID. Di dalam kontrol PID itu ada 3. Yang pertama ada komponen proporsional atau KP. Nah, di sini error langsung dikalikan dengan gain proporsional KP. Komponen ini menghasilkan sinyal kendali yang proporsional terhadap besar error, memberikan respon cepat tetapi dapat menghasilkan overshoot. Yang kedua, komponen integral atau KI. Sinyal error diintegrasikan menggunakan operator integrator 1/8 untuk memperbaiki error steady state yang memungkinkan sistem mencapai nilai set point dengan akurasi. Gain internal KI sensitivitas komponen ini. Derivatif atau KD. Diferensiasikan terhadap waktu DU atau DT untuk memprediksi perubahan error dan memberikan respon perubahan mendadak. Gain derivatif KD mengontrol pengaruh komponen ini. Nah, ketiga komponen itu dijumlahkan untuk membentuk sinyal kendali total yang kemudian mengendalikan sistem motor. Yang keempat ada model dinamis motor. Di sini sinyal kendali diterapkan ke blok fungsi transfer motor menghasilkan kecepatan aktual berdasarkan karakteristik motor. Yang terakhir, yang kelima ada feedback loop dan visualisasi. Di sini kecepatan aktual dikembalikan sebagai feedback untuk perhitungan ulang error, memastikan penyesuaian sinyal kendali. Hasil divisualisasikan melalui grafik untuk analisis performa. Selanjutnya lanjut ke simulasi simuling. Yang pertama di sini kita memasukkan parameter-parameter dari simulasinya, yaitu ada RA, LA, C, B, K, KB, no. Terus kemudian dari parameter ini, inputan ini kita run dan hasilnya ini. Kemudian dari sini kita menginputkan ada set point. Terus kemudian di sini ada sini ada 3, terus gen KP, gen KL, gen KB, terus ada integrator, ada derivatif, terus ada transfer STN, terus kemudian yang terakhir ada scope. Dari hasil inputan tadi kita run. Terus kita lihat di tuningnya di scope hasilnya seperti ini. Kemudian kalau di run dari PID tunernya, import dulu dari inputan tadi. Inilah hasil tunernya di PID tuner dari hasil inputan yang tadi. Sekian dari simulasinya dari saya. Mungkin sekian yang dapat kelompok 3 berikan untuk responsi laporan.
responsi laporan TKO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.